nasab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan sini. Beliau bernama Umar ibn al-Khattab, ya. Istri Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikah, total wanita yang beliau nikahi yang masih sama beliau maupun dicerai ada 7 orang. Nah, kemudian juga beliau punya anak dari Ummu Walad. Ummu Walad itu budak yang kalau tidak salah 2 orang wanita yang beliau gauli, budak beliau, kemudian punya anak. 2 Ummu Walad dan punya anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 2 budak wanita. Adapun dari istri ada 7, ya, di antara 7 istri beliau tersebut adalah Zainab bintu Maz'un. Ya. Zainab bintu Maz'un yang ini merupakan saudara dari Utsman bin Maz'un, ya. Utsman bin Maz'un yang terkenal ahli ibadah. Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu punya saudari namanya Zainab bintu Maz'un, menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan punya beberapa anak, di antaranya Abdullah Al-Akbar, itu Abdullah bin Umar yang terkenal yang sering meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar ini kita sering bilang Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Ada Abdurrahman Al-Akbar. Kenapa disebut Al-Akbar? Al-Akbar karena Umar punya anak dari istri yang lain atau dari wanita yang lain juga namanya Abdullah, sehingga dibedakan, ada Abdullah Al-Akbar, ada Abdullah Al-Asghar. Ya. Kemudian juga Abdurrahman Al-Akbar. Karena Umar punya anak kalau tidak salah ada 3 namanya Abdurrahman. Abdurrahman Al-Akbar, kemudian ada yang Al-Awsat yang tengah dan Al-Asghar. Kemudian putri beliau Hafsah, Ummul Mukminin, Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Di sinilah hubungan dekat dengan Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri Umar, Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara juga istri-istri beliau ada Mulaika punya anak Ubaidillah, kemudian ada juga anak istri beliau Ummu Kulthum bintu Ali. Ini yang perlu kita perhatikan, Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulthum ini adalah putri dari pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga Ummu Kulthum ini saudaranya Hasan dan Husain, saudarinya Hasan dan Husain. Satu lagi kalau tidak namanya Muhsin, ya. Tapi intinya Ummu Kulthum ini adalah putrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang kemudian menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan punya anak 2, pertama namanya Zaid Al-Akbar, yang kedua namanya Ruqayyah. Ya. Jadi Zaid bin Umar, cuma mereka meninggal, ya, sehingga tidak ada keturunan dari Zaid. Tapi saya perlu menyampaikan hal ini kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya hubungan Umar dengan Ali sangat baik. Menunjukkan hubungan Ali sangat baik. Kenapa? Karena Umar adalah mantunya Ali dan Ali adalah mertuanya Umar. Ya. Ini yang membuat bingung orang-orang Syiah karena mereka menggambarkan Umar itu kejam. Umar pernah memukul Fatimah sampai keguguran. Harusnya Hasan Husain punya saudara namanya Muhsin kalau tidak salah. Karena dipukul oleh Umar akhirnya keguguran. Ya. Ini semua omong kosong yang mereka ceritakan. Tapi aneh, kok bisa Umar jadi mantunya Ali bin Abi Thalib? Ini jadi masalah. Kok bisa jadi mantunya Ali bin Abi Thalib? Kalau memang Umar ternyata kejam, jahat, bagaimana ibunya Fatimah rela kemudian Umar atau Ali rela Umar menikah dengan putri mereka, Ummu Kulthum? Sehingga mereka punya beberapa tafsiran. Ini saya baca dari buku-buku Syiah dan saya cantumkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Tafsiran mereka tentang kisah ini, terjadinya pernikahan antara Umar dengan Ummu Kulthum ini muskilah bagi mereka, problem besar. Mereka tafsirkan pertama bahwasanya Ali bin Abi Thalib takut. Ali bin Abi Thalib takut sehingga dia terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kalau tidak dia akan dibunuh. Jadi mereka menggambarkan Ali penakut. Dan ini hal yang menurut saya adalah mencela Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seorang pemberani, tidak pernah takut. La yakhafu fillahi laumata laim. Tidak pernah takut celaan orang, tidak pernah takut, bahkan dia pemberani. Ali bin Abi Thalib yang pernah mengorbankan dirinya untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW, berselimutkan dengan selimut Nabi SAW ketika Nabi berhijrah, ya, agar Nabi selamat, ya, agar dia disangka Nabi kalau bisa jadi dibunuh dengan tiba-tiba. Dialah Ali bin Abi Thalib yang kisah peperangannya melawan Amr bin Wud dalam perang Khandaq.
Ya, dialah Ali bin Abi Thalib yang melawan Marhab dalam perang Khaybar. Jagoan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia yang mengatakan annalladzi sammatni ummu Haidarah kalaithi ghabatin karihil mandhar. Akulah yang ibuku menamakan aku dengan Haidarah. Ya. Seperti singa hutan yang mengerikan penampakannya. Ya, Ali bin Abi Thalib perangan jagoan. Ya. Kemudian ternyata dia bilang dia takut sama Umar. Sebelumnya takut sama Abu Bakar, tidak berani merebut kekuasaan. Harusnya dia yang jadi khalifah setelah Nabi, tapi kemudian Abu Bakar merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala majma'in. Kemudian takut lagi di zaman Umar, takut sampai ketakutan dia menikahkan putrinya dengan Umar. Ini suatu hal yang tidak logis. Padahal orang Syiah menuduh Umar setan, menuduh Umar sebagai orang yang punya kelainan jiwa, yaitu dia liyadzubillah sangat tidak enak didengar, tapi begini, mereka menuduh Umar seorang yang kayak bencong, tidak bisa tenang kecuali kalau disodomi. Ya. Bagaimana kemudian kalau Umar kondisinya seperti itu, kemudian Ali bin Abi Thalib menikahkan Umar dengan putrinya Ummu Kulthum. Ini khurafat yang dibuat oleh orang Syiah. Mereka sulit menerima kenyataan pahit ini. Bagaimana Umar yang mereka bilang setan, bahkan dalam sebagian buku lebih parah daripada Fir'aun kata mereka. Ternyata Umar menikah dengan Ummu Kulthum, putrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi tafsiran pertama kata mereka Ali ketakutan. Tafsiran kedua mereka sebutkan bahwasanya ada ada jin wanita yang menyamar menjadi Ummu Kulthum. Menjadi Ummu Kulthum. Ini juga aneh. Kalau dia menyamar jadi Ummu Kulthum, kenapa kemudian punya anak namanya Zaid bin Khattab, kemudian Ruqayyah? Ini semua khurafatnya orang-orang Syiah ya. Khurafatnya orang Syiah. Jadi yang benar hubungan antara Umar dengan Ahlul Bait hubungan baik, sebagaimana hubungan Abu Bakar dengan Ahlul Bait juga baik. Terlebih lagi anaknya Umar, putrinya Umar, Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hubungan yang baik digambarkan buruk oleh orang-orang Syiah dengan berita-berita dusta yang mereka sampaikan. Yang jadi masalah Zaid bin Umar ini termaktub dalam buku-buku mereka, di antara buku Al-Kafi Al-Kulaini, yaitu semacam Sahih Bukhari menurut orang-orang Syiah. Baik, inilah sekilas tentang nasab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar dari sisi ayah dari Adawi, dari sisi ibu Makhzum, dari Bani Makhzum, dan punya kedekatan dengan Abu Jahal, punya kedekatan dengan yang kita sebutkan tadi. Inilah silsilah nasab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Setelah ini kita akan bahas tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti masalah sejarah Umar kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus akan bahas tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya sudah kumpulkan ya. Tentu masih banyak, tapi ini sekilas yang saya kumpulkan. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang datang dalam hadis-hadis dan juga dalam sejarah. Yang pertama, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dijamin masuk surga, ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikenal dengan Al-Asyrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang Rasulullah SAW kabarkan masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil Jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil Jannah, Umar di surga. Utsman fil Jannah, Utsman di surga. Ali fil Jannah, Ali di surga. Dan Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Talha bin Ubaidillah di surga. Kemudian Sa'id bin Zaid fil Jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil Jannah. 10 orang Rasulullah SAW sebutkan langsung adalah penghuni surga. Kemudian juga dalam dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Umar di surga dalam satu hadis, ya. Dalam Sahihain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannah." Aku melihat aku masuk surga dalam mimpi ini. Fa idza ana bi Rumaisa, tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaisa. Rumaisa adalah imraati Abi Talha, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim disebut juga namanya Rumaisa. Ada khilaf, ada Rumaisa, ada Rumaisa. Ummu Sulaim ibunya Anas, yaitu istrinya Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa sami'tu khashkhashatan, aku mendengar suara di depanku. Faqultu man hadha? Suara apa ini? Suara derap langkah. Faqala hadza Bilal, ini Bilal.
Wa ra'aitu qasran bi fana'ihi jariyah. Aku melihat ada suatu istana, di pelatarannya ada seorang gadis. Faqultu liman hadha? Maka aku bertanya, ini qasr apa namanya? Istana milik siapa? Faqala li Umar, maka dikatakan kepadaku milik Umar. Fa aradtu an adkhulahu, aku ingin masuk dalam istana tersebut. Fa anzuru ilaihi, dan aku ingin lihat apa istana tersebut. Fa dzakartu ghairataka, dan aku ingat sikap cemburumu wahai Umar. Umar orang yang pencemburu. Orang Arab dulu bangga kalau memiliki sifat pencemburu. Jadi bukan laki-laki yang cemburu, bukan perempuan yang mencemburu, laki-laki juga pencemburu, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang, tidak ingin. Umar cemburu ya. Faqala Umar, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika agar? Kata Umar, ya Rasulullah, aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku. Apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Intinya Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya. Kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ini menunjukkan Umar masuk surga, dan di dalam surganya dia memiliki qasar, memiliki istana yang di situ ada gadis, ada bidadari. Ini disriwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Demikian juga hadis berikutnya ini menunjukkan Umar dijamin masuk surga. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz qala, tiba-tiba Nabi berkata, baina ana naimun, tatkala aku sedang mimpi, ra'aituni fil jannah, aku melihat dalam mimpiku aku berada dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita, gadis, seorang wanita berwudu di pinggir di samping istana. Fa qultu liman hadzal qasru? Aku berkata, milik siapakah istana ini? Fa qalu li Umar, kata mereka ini milik Umar. Fa dzakartu ghairatahu fa wallaitu mudbiran. Aku pun ingat bagaimana cemburunya Umar, maka aku pun pergi meninggalkan istana tersebut. Fa baka Umar pun menangis. Wa qala, dan Umar berkata, a'alaika aghar ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Ini adalah bahwasanya Umar di surga. Ini menunjukkan bahwasanya Umar di surga. Jadi sangat jelas bahwasanya Umar dijamin masuk surga. Sementara kita tidak ada yang jamin, siapa yang jamin kita masuk surga. Umar dijamin oleh Nabi masuk surga dengan nas. Umar fil jannah, Umar di surga, selesai. Terus kita mau ragu lagi. Nabi dalam Sahihain dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim menjelaskan Rasulullah melihat Umar di surga. Selesai urusan. Tapi di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kedua, ya, yaitu Rasulullah SAW menyatakan Umar mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan Umar mati syahid. Dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah SAW ketika naik Gunung Uhud, bergetarlah Gunung Uhud. Kemudian Rasulullah SAW berkata, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Gunung Uhud, irtajaf, Gunung Uhud bergoyang. Kata Nabi SAW, wahai Gunung Uhud, diamlah engkau. Fa inna ma'alaika, sungguhnya yang ada di atas engkau, ngapain kau goyang? Di atas engkau ini hanyalah seorang nabi, wa siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan. Ya, dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kalau tidak salah ini juga terjadi ketika Rasulullah naik Jabal Hira, yaitu Gunung Hira, gunung yang ada gua Hira. Tapi intinya di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Umar akan mati syahid. Dan di antara doa Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, urzuqni syahadata fi baladi rasulik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau menganugerahkan kepadaku mati syahid di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Ketika Hafsah kalau tidak salah mendengar doa ayahnya, dia mengatakan, bagaimana bisa wahai ayahanda? Karena ketika itu Umar jadi khalifah dan kaum muslimin mengadakan penaklukan luar biasa, ekspansi. Dan namanya mati syahid, ya harus mati di tangan musuh. Nah, kalau ingin mati di tangan musuh harus keluar perang. Sementara Umar tidak perang, Umar dijaga oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan, Umar kau jangan ikut. Kalau kau ikut berbahaya kalau perang. Ya. Karena kau mengatur pemerintahan Islam, maka Umar ditahan seperti dalam perang Al-Qadisiyah. Umar ingin ikut tapi dilarang oleh para sahabat, jangan. Engkau harus berjaga di pos pertahanan di kota Madinah. Kalau Umar meninggal bahaya, akan goncang pemerintahan Islam. Maka ketika Umar ingin mati syahid, anaknya bagaimana? Bagaimana bisa? Tapi ketika Umar berdoa dan Umar dikabulkan doa,
maka Allah kabulkan permohonan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian akan kita sebutkan kisahnya nanti secara lengkap insyaallah taala. Intinya ketika Umar sedang salat subuh jadi imam dan dia dengan curangnya, dengan penakutnya, kemudian dia pun menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 3 kali, maka matilah Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu dalam beberapa waktu kemudian beliau meninggal, mati syahid. Ini menunjukkan bahwasanya Umar telah mencapai derajat yang tinggi, derajat syahadah. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idenya sering disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah berkata, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya." Dahulu sungguhnya ada orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, ya. Orang-orang yang diberi ilham dan mereka bukan nabi. Fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar. Kalau ada salah seorang dari umatku yang seperti diberi ilham oleh Allah meskipun dia bukan nabi, maka orang itu adalah Umar. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka yang jadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, disepakati oleh Allah beberapa ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sebenarnya menyebutkan ada sekitar 20. Sekitar 20. Itu banyak ya. Sekitar 20 kejadian. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat ya. Kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Mulaqin di antaranya dalam kitabnya Tawdih. Tapi banyak ya, intinya banyak. Di antaranya seperti Umar pernah berkata sendiri dari Anas radhiyallahu anhu, Umar berkata, "Wafaqtu Allah fi thalathin, aw wafaqani Allah fi thalathin." Aku sepakat dengan Allah dalam 3 perkara atau Allah menyetujuiku dalam 3 perkara. Pertama, qultu ya Rasulullah, yang pertama, "Lau takhadhta min maqami Ibrahim musalla." Aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat?" Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Subhanallah, Umar mengucapkan, Allah turunkan ayat setuju dengan ide Umar. Ini yang pertama. Yang lain, Umar berkata, "Ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barru wal fajir." Ya Rasulullah, rumahmu itu kadang dimasuki oleh orang yang baik, orang yang jelek, yang fajir, yang tukang maksiat. "Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab." Bagaimana kalau engkau menyuruh istri-istrimu pakai hijab biar tidak diganggu, ya. Fa anzalallahu ayatal hijab, maka Allah pun turunkan ayat tentang hijab. Subhanallah, Allah turunkan ayat sesuai dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa balaghani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisaihi. Sampai kepadaku kabar bahwasanya Nabi menegur istri-istri beliau, sebagian istri beliau. Fadakhaltu alaihim, maka aku pun menegur istri-istri beliau karena aku dengar Nabi menegur mereka. Qultu, aku berkata kepada istri-istri Nabi, "Intahaitunna aw la yubaddillanna Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan minkunna." Aku berkata, hendaknya kalian berhenti wahai istri-istri Nabi, jangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah akan menggantikan istri-istri untuk Nabi yang lebih baik daripada kalian. Hatta ataitu ihda nisa'ihi qalat, sampai aku datangi salah seorang dari istri Nabi dan dia protes ketika Umar menegur. Dia protes, dia berkata, "Ya Umar, ma fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'idhu nisa'u hatta ta'idhuhunna anta?" Wahai Umar, sudah cukup. Apakah Rasulullah tidak cukup nasihatnya sehingga kau harus ikut campur, ikut nasihati kami? Jadi sebagai istri Nabi protes. Karena Umar tegurnya dengan keras. Kalian berhenti, jangan gitu lagi. Kalau enggak Allah akan gantikan istri lebih baik daripada kalian. Sampai istri Nabi ada yang mengatakan, "Ya Umar, tidak cukupkah nasihat Rasulullah kepada kami? Kenapa engkau harus ikut campur urusan keluarga kami?" Ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin."
taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin wa abkara. Kata Allah dalam surat Tahrim ayat 5, dan bisa jadi Rabb Muhammad SAW jika Rasulullah SAW menceraikan kalian, Allah akan gantikan baginya istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimat, yang ini sifat-sifat. Subhanallah. Di sini Umar, Allah setuju pada Umar dengan 3 perkara. Ya. Di antara yang lain yang kita sebutkan juga, kisah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Dialah gembong orang-orang munafik. Ya, ketika dia meninggal dunia, datanglah putranya Muslim, Abdullah bin Ubay bin Salul, musyrik, anaknya Abdullah Muslim. Ya, maka dia datang kepada Nabi, kemudian dia minta agar Rasulullah SAW memberikan komisnya, jubahnya kepada ayahnya, agar ayahnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, dikafankan dengan baju Nabi. Maka Rasulullah SAW membuka kafannya, kemudian Rasulullah SAW pun kasih kepada Abdullah bin Ubay bin anaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ini kasih bapak. Padahal bapaknya gembong orang munafik. Kemudian Rasulullah pun datang ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, salat jenazah. Maka Umar datang. Rasulullah dengan sebagian sahabat. Umar pun datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang baju Nabi. Fa akhadha Umar bin Khattab bi thawbihi. Umar memegang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Tusalli alaihi wa huwa munafiq, wa qad nahaka Allah an tastaghfir lahum." Ya Rasulullah, engkau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sementara dia orang munafik, dan Allah telah melarang engkau mohonkan ampun bagi orang munafik ini. Nabi menjawab kepada Umar, kata Nabi, "Innama khayyarani Allahu au akhbarani Allahu." Allah berikan aku pilihan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Allah kasih pilihan. Mohonlah ampunlah buat mereka, atau kau tidak mohon ampun bagi mereka. Kau mohon ampun atau tidak, meskipun kau mohon ampun 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Nabi, fa azidu ala sab'in. Saya ingin mohon ampunan buat Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali, siapa tahu Allah maafkan. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar, orang salat bersama Nabi. Setelah Nabi salat, turun firman Allah menyetujui Umar. Kata Allah, la tusalli wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan salat kepada salah seorang dari mereka kalau meninggal dunia. Jangan berdiri di atas kuburannya. Sungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka meninggal dalam kondisi fasik. Subhanallah, Allah menyetujui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian juga di antara Allah setuju dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kisah Usara Badar. Rasulullah SAW kita dalam perang Badar, Rasulullah SAW menang 319 atau 317 melawan 1000 orang, dan Rasulullah SAW menang, dan Rasulullah banyak menawan puluhan orang tawanan perang Badar, orang Quraisy ditawan. Maka Rasulullah SAW punya ide agar menerima fidyah, tebusan agar mereka dibebaskan. Sementara Umar punya ide beda. Umar ingin mereka dibunuh saja. Mereka dibunuh, ya, untuk menunjukkan bagaimana kuatnya Islam. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Falamma asaru al-usara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abu Bakar wa Umar, tatkala kaum muslimin menawan para tawanan dalam perang Badar, maka Rasulullah SAW berdiskusi sama Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah SAW, "Ma tarawna fi haula'il usara?" Menurut kalian apa yang kita lakukan terhadap tawanan-tawanan ini? Abu Bakar berkata, "Hum ya Nabiullah banul am al-ashira." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah anak-anak paman kita, kerabat kita. Ara an ta'khudha minhum fidyah." Menurutku, kata Abu Bakar, engkau ambil fidyah, tebusan sudah selesai. Mereka juga masih kerabat. Fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar, dan fidyah tadi bisa menjadi kekuatan bagi kita, yaitu modal kita. Fa asallahu an yahdiyahum lil Islam. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada mereka. Jawaban yang indah dari Abu Bakar. Ambil saja, nanti kita punya kekuatan dengan siapa tahu mereka dapat hidayah. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ma tara ya Ibn al-Khattab?" Belum ada wahyu datang kepada Nabi. Menurut Anda bagaimana ya Ibn al-Khattab? Qultu la, kata Abu Umar, tidak. Wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar. Aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Walakinni ara an tadrib a'naqahum. Menurutku kau bunuh mereka ya Rasulullah. Fatumakkina Aliyan min Aqil wa fayadrib unuqahu. Menurutku kau suruh Ali bunuh Aqil.
Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib. Jadi Umar punya ide yang kelihatannya kenceng, yaitu saudara bunuh saudara, saudara muslim bunuh saudara kafir, agar tahu bagaimana Islam yang sesungguhnya ya. Ini antara hak dan batil. Maka kata Umar, biarkan Ali bunuh Aqil. Wa tumakkinni min fulan, nasib, dan biarkan aku bunuh si fulan, yaitu kerabatnya Umar. Fa'adribu unuqa, dan aku akan bunuh dia. Fa inna haula'i aimatul kufur, mereka adalah gembong-gembong kekufuran. Wa sanadiduha, pemimpin kekufuran. Fahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar wa lam yahwi ma qultu. Ternyata Rasulullah SAW condong kepada idenya Abu Bakar, Rasulullah SAW tidak condong kepada pendapatku, kata Umar. Falamma kana minal ghadi ji'tu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar qa'idaini yabkiyain. Besoknya aku ketemu Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Rasulullah, ternyata keduanya sedang duduk menangis. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, apa yang buat engkau menangis, engkau dan temanmu, yaitu Abu Bakar. Fa in wajadtu bukaan bakaitu, kalau memang ada sebab saya ikut nangis ya Rasulullah. Wa in lam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma, kalau saya tidak bisa menangis, saya akan pura-pura untuk menangis, untuk sebagai bela sungkawa bersama kalian. Rasulullah SAW mengabarkan, abki lilladhi arada alayya fi ashabika min akhdhihimul fida, laqad arada alayya adhabahum adna min hadhihi syajarah. Akhirnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ya Allah menegur Nabi SAW seharusnya tidak perlu menerima fidyah. Allah turunkan firman-Nya, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Dan seterusnya. Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan ya. Harusnya setelah perang kuat, sudah kuat Islam baru terima tawanan. Ini baru masih di awal Islam. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah kembali setuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini saya katakan sering idenya disetujui oleh Allah, idenya Umar disetujui oleh Allah, sekitar ada 20 kejadian. Tadi kita sebutnya ada contoh berapa? Ada 5 atau 6. Contoh-contoh bagaimana idenya Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana waqafan inda kitabillah. Ini perkataan Ibnu Abbas, kana waqafan inda kitabillah. Umar tuh kalau sudah ada ayat dia berhenti. Ini disebut oleh Ibnu Abbas kapan? Tatkala Umar datang, Uyainah bin Hisan datang kepada Umar, kemudian dia bilang, "Ya Ibnu Khattab," ya. Ya Ibnu Khattab, engkau berhenti wahai Ibnu Khattab. Padahal Umar waktu jadi khalifah, ya. "Ma tu'tinal jazal," kau tidak memberikan kami pemberian, wala tahkumna bil adl, dan kau tidak adil dalam berhukum kepada kami. Umar mau marah. Umar sudah setengah mati jadi khalifah, berusaha seadil-adilnya, berusaha berusaha untuk memberikan dengan baik, masih dicela oleh Uyainah bin Hisan. Maka Umar itu memukul dia, tiba-tiba ada Al-Hur bin Qais menasihati Umar dengan membacakan firman Allah, ya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin. Ya Rasulullah, ya Umar, Allah berfirman, wa arid 'anil jahilin, berpaling dari orang jahil, wa hadza minal jahilin. Ini orang dari jahil. Akhirnya Umar tidak jadi marah. Kata Ibnu Abbas, wa kana waqafan inda kitabillah. Umar kalau ada ayat berhenti. Sebenarnya dalam kisah juga Umar berkhutbah di atas mimbar. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Umar menegur, Umar mengatakan, wahai manusia sekalian, jangan kalian bayar mahar mahal-mahal meskipun kalian punya uang. Sungguhnya kalau mahar yang mahal itu adalah menunjukkan ketakwaan, maka harusnya Nabi dan para sahabat membayar mahar lebih mahal. Nabi dan para sahabat tidak bayar mahar lebih dari 400 dirham. Kalian jangan lebih daripada itu. Umar tegur, bukan berarti kalau mahar semakin besar berarti semakin orang bertakwa, itu bukan ketakwaan. Umar turun dari mimbar setelah memberi peringatan, tiba-tiba ada seorang wanita menegurnya. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, tidak kau amma sami'ta qaul Allah Ta'ala. Ya. Tidak kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhadha minkum qintara wa ataitum ihdahunna qintara. Sementara kalian sudah memberikan istri kalian harta yang berlimpah-limpah. Allah menyebutkan bahwasanya di antara mahar adalah harta yang berlimpah-limpah. Subhanallah, Umar mengatakan, an-nas afqahu min Umar, orang-orang lebih pandai daripada Umar. Umar langsung naik mimbar lagi, dia tegur, saya tadi ralat. Tadi saya melarang kalian, saya tidak larang lagi. Ya Umar, subhanallah, kalau ada ayat dia berhenti, dia tidak mau melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang luar biasa, ya.
Saya tidak tulis ini, tapi ini di antara ilmu Umar ya. Ya, kita tambah di sini. Ilmu Umar. Ya. Dan agama Umar yang dipuji oleh Nabi. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Baina ana naimun idh ra'aitu qadhan utitu bihi fihi laban." Ketika saya tidur, saya bermimpi, tiba-tiba ada secangkir susu diberikan kepadaku. Fasyaribtu, aku pun fasyaribtu minhu, aku minum dari cangkir yang isi susu tersebut. Hatta inni la ara ar-rayya yajri fi adhfari. Kata Nabi SAW, aku melihat bahwasanya dahagaku hilang. Itu puas dari minum, ya, kenyang dari air tersebut sampai terlihat di kuku-kukuku. Yaitu aku minum yang banyak, minum dari gelas tersebut yang banyak. Thumma ataitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian sisa dari gelasku tadi saya kasihkan kepada Umar. Subhanallah. Sisa susu tadi yang saya minum sampai puas saya berikan kepada Umar. Qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah? Apa takwil Anda ya Rasulullah terhadap mimpi Anda tersebut? Kata Rasulullah, al-ilmu, ilmu. Artinya Rasulullah SAW punya ilmu yang luar biasa. Dan Umar mengambil ilmu Nabi dari gelas yang sama. Umar mengambil ilmu, jadi Nabi memuji ilmu Umar. Nabi memuji ilmu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini contoh. Hadis yang lain, jadi ilmu Nabi, ilmu Umar dari sumber yang sama. Makanya jadi dikatakan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Innallaha ja'ala al-haq fi lisani Umar yantiqu bihi." Allah menjadikan kebenaran di lisannya Umar dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Baina ana naimun ra'aitu an-nas uridu alayya wa alaihim qumusun." Ketika aku mimpi, dalam tidur aku mimpi, aku melihat orang-orang dihadapkan di hadapanku, para sahabat di hadapanku, dan mereka pakai gomis, pakai jubah. Faminha ma yablughu thudiyya, di antara mereka ada yang komisnya cuma sampai di sini. Ya, artinya dari atas cuma sampai di sini rupanya. Wa minha ma yablughu duna dzalik, dan ada yang komisnya lebih panjang lagi sampai di bawah. Ya. Wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajsarruhu. Dan aku diperlihatkan Umar bin Khattab, ternyata dia pakai gomis panjang sampai isbal, sampai dia geret-geret komisnya. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Apa takwil Anda ya Rasul, tafsiran terhadap mimpi ini? Kata Rasulullah SAW, ad-din. Baju tersebut gambaran daripada agama. Artinya agamanya Umar luar biasa. Sampai melebihi tubuhnya, sampai digeret-geret Umar, makanya Umar dikenal orangnya syadid. Dia kencang, tapi dia kencang terhadap dirinya. Sebelum dia tegas sama orang lain, dia tegas pada dirinya. Sebagian orang sama orang bilang apa? Timbangan ganda, ya. Sama orang kencing, sama dia tidak. Orang seperti itu. Sama orang kencing luar biasa, sama dia tidak. Umar sebelum kencing sama orang, dia kencing sama dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kencing sama dirinya masalah agama, tegas, wara. Luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau yang pertama, perhatikan nomor 5 ya. Beliau yang pertama memunculkan kalender Hijriyah. Disebut oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, kisahnya ketika ada seorang mengadu kepada Umar bahwasanya ada temannya belum bayar kewajibannya padahal sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban. Maka mereka menghadap Umar, kemudian Umar berkata, "Benar sudah jatuh tempo?" "Sudah ya Umar. Karena ini sudah bulan Sya'ban." Kata Umar, "Mana? Ini ada tulisannya di bulan Sya'ban, ada buktinya." Kata Umar, "Sya'ban yang mana? Sya'ban tahun ini apa Sya'ban tahun sebelumnya atau Sya'ban tahun setelahnya, tahun depan?" Tidak ada tertulis tahun, cuma tertulis bulan. Dan bulan Hijriyah yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sudah dikenal di zaman jahiliyah. Zaman itu sudah ada. Tetapi tahun tidak ada. Sehingga mereka sering kalau menyebutkan tahun mereka mengatakan tahun gajah, ada peristiwa besar seperti Rasulullah SAW lahir Amil Fil. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Karena mereka tidak punya nomor tanggalan, nomor tahun. Maka Umar ketika terjadi peristiwa ini, kemudian dia mengumpulkan para sahabat. Kira-kira kita bikin tahun bagaimana caranya? Ada yang bilang kita ikuti tahunnya Romawi, Persia, Umar tolak. Mereka memang kita tahun pertama dari kelahiran Nabi, ada yang dari tahun pertama dari diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi. Ada beberapa ide, ternyata Umar setuju tahun pertama adalah hijrahnya Nabi SAW.
Tahun pertama adalah tahun hijrahnya Nabi. Maka sejak itu ada tanggal hijriyah, tanggalan hijriyah. Dan ini penting. Ya, karena tahun hijriyah mengingatkan kita kepada proses hijrah dari terbelakangnya Islam menjadi jayanya Islam. Bagaimana pengorbanan para sahabat dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan kerabat demi untuk tersebarnya Islam. Tahun hijriyah. Yang pertama kali buat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan persetujuan para sahabat. Di antara keistimewaan Umar, dia yang menghidupkan salat tarawih. Ya. Salat tarawih, Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih. Dalam hadis disebutkan 3 kali Rasulullah salat tarawih bersama para sahabat. Kemudian pada hari berikutnya Rasulullah SAW salat sendiri. Para sahabat nunggu untuk Rasulullah salat tarawih. Rasulullah SAW tidak salat tarawih. Rasulullah bertanya, kata Rasulullah, aku tahu kalian kemarin hadir, tapi aku khawatir kalau aku melanggengkan nanti diwajibkan dan itu berat bagi kalian. Rasulullah SAW tidak ingin salat tarawih jadi wajib. Akhirnya Rasulullah SAW sempat berhenti salat tarawih. Di zaman Abu Bakar, salat tarawih tidak berjalan karena Abu Bakar sibuk 2 tahun, cuma menjadi khalifah 2 tahun, dan dia sibuk untuk mengembalikan stabilitas kaum muslimin. Banyak pemberontakan, banyak orang-orang murtad, banyak nabi-nabi baru, pengikutnya banyak puluhan ribu, sehingga terjadi peperangan-peperangan. Ketika Abu Bakar wafat, Umar kemudian menjadi khalifah dan kondisi stabil. Umar suatu malam pergi ke Masjid Nabawi di bulan Ramadan, dia lihat orang-orang salat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang salat sendirian, ada yang cuma rahtu, yaitu cuma 6-7 orang, ada yang cuma bertiga, ada yang cuma berdua. Jadi mereka tersebar di Masjid Nabawi. Maka Umar punya ide bagaimana kalau digabungkan. Dipimpin oleh seorang imam, Ubay bin Ka'ab. Maka Umar berkata dalam ucapannya yang emas, dia mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya bid'ah sesuatu yang diadakan lagi, namun sudah disyariatkan. Ya, ini bid'ah secara bahasa kata para ulama. Karena salat tarawih sudah ada di zaman Nabi SAW, dan ketika itu juga mereka sudah melaksanakan salat tarawih, tapi cuma sedikit-sedikit. Ada yang 7 orang, ada yang 3 orang. Ya, Umar punya ide biar lebih enak digabung semuanya. Sejak itulah kemudian salat tarawih berjalan sampai saat ini. Yang bikin ide adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah futuhat Islamiyah. Di zaman Umar banyak. Umar berkuasa sekitar 20 tahun ya. Dari tahun 3 Hijriah sampai tahun 23, 20 tahun beliau berkuasa. Sehingga beliau bisa menyusun, menata, menjadikan Islam semakin luas. Di zaman beliau banyak ekspansi, banyak penaklukan, di antaranya Mesir ditaklukkan oleh Umar di zaman Umar, kemudian Persia, Fathul Iraq, ya, Ma'rakatul Qadisiyah di zaman Umar, kemudian Madain, banyak ya kota-kota di Persia ditaklukkan oleh Umar sehingga runtuhlah Persia. Kemudian sebagian negeri Syam ditaklukkan oleh Umar seperti Baitul Maqdis dikuasai oleh Umar di zaman Umar, Fathu Damaskus dikuasai, Hims, Ba'labak semuanya dikuasai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini luar biasa, ini baru terjadi di zaman Umar. Mereka dikatakan orang-orang Persia sangat dendam kepada Umar karena Umar yang kemudian menaklukkan Majusi, ya, kemudian tunduk dalam ajaran Islam. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar diisyaratkan jadi khalifah. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, iktadu bil ladaini min ba'di. Kata Rasulullah SAW, ikutilah 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah dan setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena Rasulullah mengatakan iktadu bil ladaini min ba'di. Ada hadis-hadis lain yang saya tidak hadirkan. Di antara juga tatkala Rasulullah SAW melihat dalam mimpi bagaimana Abu Bakar dan Umar mengambil air. Abu Bakar mengambil air dua ember dan dalam kondisi lemah. Setelah itu Umar mengambil air dengan embernya, tiba-tiba embernya menjadi besar dan menunjukkan bahwasanya Umar akan menjadi khalifah setelah Abu Bakar, dan kemudian khalifahnya makmur sampai orang-orang pada puas di zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada isyarat dari Nabi bahwasanya Umar akan menjadi khalifah yang kedua. Di antara lihat yang ke-8, keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah perhatian beliau dalam menutup celah-celah kesyirikan. Ada beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama kisah Nabi Daniel ketika penaklukan kota Tustar, mereka mendapati ada kuburan mayat yang masih utuh, tidak rusak sama sekali. Kalau mereka dalam kesulitan, mereka keluarkan mayat tersebut, maka turun hujan. Maka ini ternyata disebut adalah Nabi Daniel yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Maka Umar ketika dikabarkan hal tersebut, Umar khawatir orang akan berlebihan kepada dia dan akan disembah dan macam-macamnya. Maka Umar menyuruh
di siang hari atau di malam hari digali kuburan banyak. Kemudian dikuburlah Nabi Daniel di salah satu kuburan tersebut, tidak tahu di mana. Pokoknya disiapkan tempat yang banyak, dikuburkan kemudian ditutup sehingga hilanglah jejak di mana kuburan Nabi Daniel. Tidak lain agar terhindar jangan sampai Nabi Daniel disembah. Kemudian di antaranya kisah pohon Ridwan. Pohon Ridwan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Ketika pohon Ridwan yang di situ para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Sulh Hudaybiyah. Yang mereka membaiat Nabi siap untuk mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membaiat Nabi kira-kira 1.400 atau 1.500 orang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man bai'ani tahta syajarah. Tidak ada yang masuk neraka orang yang baiatku di bawah pohon ini kecuali satu orang munafik ya. Para sahabat disebut dalam Al-Quran pohon tersebut. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut hanya pohon Ridwan. Orang-orang mulai datang beribadah di situ. Umar suruh tebang pohon tersebut. Umar suruh tebang pohon tersebut. Ketika musim haji berikutnya, sahabat kalau tidak salah Ibnu Umar berkata, kami tidak tahu lagi di mana tempat pohon tersebut. Kami tidak sepakat. Ada yang makan di sini, makan di sini. Tapi intinya jejaknya hilang. Pohon Ridwan tersebut hilang. Ini yang melakukan siapa Umar agar orang-orang tidak macam-macam di situ. Demikian juga ketika di musim haji ada suatu tempat Rasulullah SAW pernah sholat di situ. Sebagian orang dan Rasulullah sholat itu bukan sengaja, tapi qadarullah pas datang waktu sholat Rasulullah sholat kebetulan di situ. Bukan menyengajakan tempat situ tempat berkah, tidak, kebetulan Rasulullah lewat, Rasulullah salat di situ sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang ada yang sengaja nunggu waktu salat di situ agar bisa salat di situ, nunggu waktu zuhur, nunggu waktu asar, maka Rasulullah disampaikanlah kepada Umar pun marah. Kata Umar, "Innama ahlaka man kana qablakum ittiba'u athari anbiya'ihim." Dulu orang-orang binasa gara-gara mengikuti jejak seperti ini. Ini tidak dianjurkan. Beda dengan tempat yang Rasulullah sengaja untuk salat situ, berarti tempat itu berkah seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Adapun kalau Nabi cuma numpang lewat, kemudian Nabi kebetulan sholat situ, jangan dianggap tempat itu tempat spesial. Umar tegur. Contoh lagi, di antaranya Umar melengsarkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di zaman Umar menjadi pemimpin peperangan, menang beberapa kali berturut-turut, sehingga timbul khawatir Umar ada akidah yang keliru, yang mengatakan kalau ada Khalid kita menang, ada Khalid kita menang. Maka Umar melengsarkan Khalid agar menjaga akidah kaum muslimin, agar mereka tidak bertumpu kepada Khalid, tapi bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh yang lain yaitu perkataan Umar terhadap Hajar Aswad dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar la tanfa wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka." Jadi ketika Umar sedang hajian, Umar lihat orang rebut-rebutan mencium Hajar Aswad berlebih-lebihan. Maka Umar khawatir, kita disunahkan cium Hajar Aswad. Tapi Umar berkata dengan suara yang lantang, "Ya Hajar, wahai Hajar Aswad, inni a'lamu annaka Hajar, aku tahu kau hanya sekedar batu. La tanfa wa la tadur, kau tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau aku tidak lihat Nabi cium kamu, aku tidak bakalan cium kamu. Supaya apa? Supaya orang tidak punya keyakinan yang salah tentang Hajar Aswad. Ini sunahnya jarang mencium, bukan kemudian kalau dicium ada aliran aura atau aliran energi. Tidak, ini cuma sunahnya dicium karena Rasulullah pernah mencium. Maka Umar dengan lantang mengatakan, inni a'lamu annaka Hajar, kau hanyalah sekedar batu, la tanfa wa la tadur, tidak bisa beri mudarat. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa diberi manfaat, tidak bisa diberi mudarat, apalagi batu akik dan batu-batu yang lainnya. Di antara keistimewaan Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setan takut dengan Umar ya. Dalam Sahih Bukhari ya. Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanun salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu dengan engkau melihat itu jalan kalau setan cari jalan yang lain. Subhanallah, setan takut sama Umar ya. Setan takut. Kalau kita mungkin kita lewat, setan datang godain kita. Karena setan takut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib ini beberapa keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjutkan tentang sejarah Umar pada pertemuan yang lain. Allah alam bisawab, saya kembalikan kepada akhi Hasbi hafizahullah taala.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Silakan. bagaimana jika ada orang yang sudah sholat, mengaji juga tentang yang sunnah-sunnah Ustadz, tetapi di dalam hatinya itu belum bisa memaafkan sesuatu yang terjadi di masa lalunya, belum bisa ikhlas atas kehendak dan takdir Allah. Bagaimana jika itu orang terdekat kita Ustadz? Apalagi jika orang tua kita yang belum bisa memaafkan kejadian yang ada di masa lalu dan belum ikhlas padahal sudah beliau sholat dan rajin beribadah juga dengan Kejadian masa lalu maksudnya apa? Derita yang beliau terima, penderitaan atau berkaitan dengan kezaliman orang terhadap dia? Apa maksudnya? Mungkin kezaliman orang terhadap. Oh ya. Ya. Orang ketika dizalimi, dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memaafkan yang terbaik ya. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah atau idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan ya. Ya, itu yang terbaik ya. Yang kata Allah, "Ma yulaqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali yang mendapatkan memiliki bagian yang besar dari agama. Ini pertama, dia memaafkan, ini pahalanya lebih besar ya. Dia lebih tentram hidupnya, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar di akhirat. Yang kedua, dia dibolehkan membalas. Kata Allah, "In aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bih." Kalau kau balas, maka balaslah sebagaimana kau dizalimi. Ya, kemudian faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithla ma i'tada 'alaikum. Kalau ada yang melanggar kepada engkau, balaslah sebagaimana mereka melakukan kepadamu. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluhu. Barang siapa yang balasan keburukan adalah kebalasan keburukan sesuai dengan keburukan yang dilakukan kepadanya. Boleh, dia boleh balas. Yang ketiga, dia tidak memaafkan, tapi dia tidak balas, dia akan nuntut di akhirat. Ini boleh. Semua ini boleh, jadi tidak ada masalah. Misalnya orang tua tidak memaafkan, dia akan nuntut di akhirat, itu terserah dia. Tapi kita anjurkan yang terbaik. Yang terbaik adalah bahwasanya adalah dia memaafkan. Jadi bukan berarti orang tua berdosa ketika tidak memaafkan. Beda tatkala dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Ini baru dia berdosa. Tidak ridho dengan takdir Allah. Tapi kalau dia ridho dengan takdir Allah, tapi dia tidak memaafkan orang tersebut, itu hak dia. Hak dia. Tapi kita nasihati orang tua percuma, tidak maafkan juga percuma, perkara tidak bisa kembali lagi, sudah terlanjur. Maafkan saja biar tenang di dunia dan pahala akhirat lebih banyak. Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wajazak. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan Ustaz gini. Jadi ada mertua yang qadarullah sampai jual mas kawin dari menantunya. Nah, jadi si anak ini mau untuk menggantikannya atau membelikannya mas kawin tersebut yang baru. Nah, apakah yang demikian itu wajib bagi anak atau harus mertuanya yang menggantikan yang sudah dijual itu, Ustaz? Tunggu, mas kawin itu maksudnya apa? Mantunya kasih mas kawin buat anaknya, buat putrinya? Mahar Ustaz, maharnya Ustaz. Afwan. Mahar mantunya yang diberikan kepada putrinya? Iya. Ya itu kan milik putrinya, terserah. Kalau dikasih orang tua nggak perlu diganti-ganti, ngapain? Sudah selesai. Afwan Ustaz, milik anak lakinya. Milik menantunya. Jadi itu pemberian dari anak lakinya. Gitu, Ustaz. Oh, anak lakinya, milik mantunya dia ambil. Nah, dia jual. Berarti nggak boleh ya. Ya itu ya. Ya harusnya itu namanya ngambil harta orang. Ya tinggal diatur aja. Boleh, harus wajib diganti. Kecuali mantunya ridho. Ya saya buat hadiah buat bapak mertua. Kalau mantunya nggak ridho, itu namanya ngambil harta orang, nggak boleh, dosa. Maka bapak yang wajib ganti bapaknya, ya bapaknya bukan anaknya. Kecuali bapaknya yang mungkin miskin nggak bisa makan, itu ya, anaknya bantu. Tapi kalau bapaknya ngambil secara zalim,
Ya seharusnya anaknya mencegah, itu bukan milik. Kenapa anak yang simpan? Kasih istrinya lah. Kenapa bisa diambil oleh bapaknya? Saya khawatir yang simpan anaknya. Harusnya anaknya kasih ke istrinya, selesai. Jangan dia yang simpan. Tapi ini harus diganti. Entah yang ganti bapaknya, ganti anaknya, yang seharusnya yang ganti adalah bapaknya. Kecuali bapaknya tadi uzur, memang dia jual karena sakit, karena apa? Ya anaknya harusnya berusaha mengganti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran wa jazakallahu khair Ustaz. Silakan. Silakan Khamsatun Ismail. Ya Ustaz, sebentar. Ya. Masya Allah. Silakan. Termute kan. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Ustaz Afan? Silakan. Ya. Ustaz Afan, ini sudah lama ya Ustaz ini jadi ganjelan ya di hati saya gitu. Jadi saya punya saudara, masih saudara dekat gitu ya. Dulu kami punya hubungan sangat baik gitu dulu punya hubungan sangat baik, qadarullah terjadi kejadian terus, tapi maksudnya saya sudah lama tahu kalau dia punya sifat yang tidak baik gitu Ustaz, tapi tetap berusaha menjaga hubungan baik. Tapi semakin hari semakin terlihat sikap-sikapnya yang tidak baik kepada saya dan kepada keluarga besar gitu Ustaz. Maksud saya, bolehkah saya sudah memaafkan gitu ya Ustaz, insya Allah ya. Memaafkan apa yang dia lakukan kepada saya, kepada anak-anak gitu ya. Tapi untuk menjalin hubungan baik lagi seperti dulu itu kayaknya sudah nggak bisa gitu Ustaz. Jadi saya seringnya bahkan tidak pernah lagi menegur gitu Ustaz. Jadi sifat yang tidak baiknya itu diantaranya, mohon maaf ya Ustaz ya, saya harus sebutkan mungkin ya, maksudnya hanya untuk sebuah gambaran gitu. Jadi suka berbohong gitu ya Ustaz, kemudian suka mengungkit-ungkit kebaikannya kepada saya dan kepada keluarga yang lain gitu. Kemudian dia Enggak apa-apa. Ibu kalau begitu, enggak apa-apa. Ibu jangan tegur sesekali. Jadi tetap menjaga hubungan, jangan sampai terkesan bermusuhan. Mengurangi interaksi dengan dia, tidak banyak kontak dengan itu enggak apa-apa, enggak ada masalah untuk mencegah kemudaratan, tapi bukan berarti kemudian putus hubungan. Ya, kalau ibu baik, ibu nasihati dia. Saya melihat subhanallah begini, duduk 4 mata nasihati. Mohon maaf Ustaz ya, maksudnya gini, kenapa saya menjauh gitu ya Ustaz? Karena kalau saya menegur gitu, ada kesempatan lagi dia buat dekat dengan saya. Seperti waktu itu pernah dia musuhin saya, terus dia minta maaf, saya sudah memaafkan, tapi kemudian dia menyakiti lagi, membuat ulah yang lebih ngeri gitu ya Ustaz bagi saya ya, maksudnya. Saya nggak sanggup gitu loh. Mudah-mudahan kalau ibu tahu begitu, selalu kalau dia berhubungan dia ini, yang penting jangan musuhi. Tidak apa-apa kalau itu menghindari kemudaratan, karena kalau setiap kontak dia selalu begitu ya dihindari, tidak jadi masalah. Kita tidak jadi masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah tidak termasuk yang memutuskan hubungan rahim ya Ustaz ya? Enggak, karena memang dia begitu. Tapi tadi kalau pas lebaran, pas apa, hubungi. Pas lebaran, jadi biar enak. Kita tuh pingin mati, tidak ada ribut-ribut dengan orang, pinginnya begitu. Pas lebaran, kata-kata WA atau bagaimana, telepon, sudah jangan telepon lagi kalau memang dia begitu ya. Allah alam bishawab. Hasbi, pertanyaan terakhir Hasbi, pilih satu. Syukran jazakallahu khair. Ya, wa iyyakum. Ya, silakan. Kenapa? Maksudnya nasab Umar maksudnya? Oh iya. Karena gambarannya sederhana, karena orang Quraisy tinggalnya di Mekah, jadi muter-muternya ke Quraisy juga.
Jadi memang yang nongkrong di Mekah itu orang Quraisy. Jadi muter kanan, muter kiri semuanya Quraisy ya. Dan itu sudah sangat jauh, bayangkan. Dari Bani Makhzum dengan Bani Adi itu jauh ya. Rasulullah saja kakeknya Rasulullah ketemu dengan kakeknya Umar di Ka'ab. Ya, dan itu jauh ya. Jadi Adi bin Ka'ab dan itu sudah jauh. Kakek keberapa itu kakek tadi kita lihat sebut berapa coba. Sudah kakek yang sangat jauh. Jadi sebenarnya tidak terlalu dekat. Ya, kalau bukan langsung sepupu langsung, ini ketemu kakeknya jauh sekali ya. Tapi ya masih keluarga Quraisy, gambarannya seperti kita orang Jawa atau orang Bugis ya orang Bugis tok ya. Ya putar-putar situ ya kakeknya, ketemu di kakek ke-7, ketemu di kakek ke-8. Tapi sebenarnya kita masih saudara. Cuma orang Arab mereka jaga nasab. Mereka jaga nasab. Jadi sebenarnya antara Adawi dengan misalnya Makhzum itu jauh. Dengan Hashimi itu jauh sebenarnya. Tapi semua berujung kepada Nadhr, kakek mereka Nadhr bin Kinanah yaitu Quraisy, itu kakek yang ke berapa puluh. Jadi mau dibilang dekat juga enggak, dibilang jauh juga enggak. Tapi karena masih satu kabilah kabilah besar, masih satu suku Quraisy gampangannya. Tapi kakek mereka sudah jauh-jauhan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada jamaah Majelis Ta'lim Ma'had Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tentang kisah Umar pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.